podcast Perhub Santai. Daripada penasaran, langsung aja yuk dengerin episode kali ini. Halo guys, kembali lagi di Pops Podcast Perhub Santai Vokasik Volume 2 dengan tema Kupu-kupu dan Kura-kura. Nah, untuk tema kali ini, sebelum kita masuk ke temanya nih, pembicaraan kali ini nih kan asik banget nih tentang kupu-kupu dan kura-kura. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Susilawati Dewi sebagai host, saya dari Prodi Keuangan dan Perbankan, dan saya sebagai staf ahli di Kementerian Perhubungan Universitas Brawijaya. Dan saya Ervian Maulana Hasan dari Prodi Keuangan Perbankan. Di sini saya sebagai Dirjen Luar Negeri BEM Vokasi UB. Nah, sebelum kita masuk nih ke tema kali ini, kita ada narasumber yang ganteng-ganteng dan keren-keren abis nih. Boleh nih sebelum itu kita perkenalan dulu nih dari kakaknya yang ini nih. Siapa nih kira-kira namanya? Halo teman-teman semua, kenalin aku Putra dari Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, jurusan Public Relations angkatan 2020. Salam kenal teman-teman semua. Oke, salam kenal Kak Putra. Oke, selanjutnya nih ada kakak siapa nih yang ganteng banget? Ya, oke, kenalin teman-teman, kenalin nama aku Bima British Junior. Aku dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2019, sekaligus mahasiswa prestasi 2021. Wow, keren banget Kak Salam Bima kenal nih. Kak Bima. Salam kenal Kak Bima. Nah, Oke, jadi kali ini kita akan bahas sesuai tema tadi ya Kak Dewi ya, kupu-kupu dan kura-kura. iya betul banget nih Kak Ervian. Oke, nah mulai dari Kak Putra mungkin ya. Kalau gak salah nih Kak Putra nih tipenya kura-kura nih, kuliah rapat nih. Apa sih alasan Kak Putra untuk ikut organisasi dan rapat terus, dan Kak Putra mungkin tahu nih kalau masuk organisasi sesibuk apa gitu. Nah, alasan Kak Putra memilih masuk organisasi dan sibuk itu apa sih Kak? Oke, jadi mungkin kalau ditanya kenapa sih ikut organisasi, terus juga padahal aku sendiri tahu kalau organisasi itu bakal sesibuk itu gitu kan. Cuman apa ya yang jadi alasan itu kayak udah seneng aja gitu, karena di organisasi kita bisa merasakan atmosfer yang nggak kita temukan di luar. Misalkan lagi di kelas atau mungkin lagi nongkrong sama teman-teman yang lain gitu kan, karena organisasi kan kita bisa saling sharing, dapat relasi, dapat tambah wawasan gitu-gitu. Jadi kayak sebelum kuliah pun juga sebenarnya udah ikut gitu kan. Terus pada saat di kuliah karena mungkin tadi itu udah seneng, udah ya bisa dibilang hobi sih mungkin, jadi kayak ya udah ikut aja. Oh, ada ya ternyata hobinya Iya, rapat, hobinya rapat sibuk ya organisasi ya, Kak Kak. ya. Wah, keren banget sih Oke, Kak Putra. terus untuk Kak Bima nih kan, Kak Bima tipe orang yang suka berorganisasi nggak sih? Apa malah sebaliknya jadi mahasiswa yang kuliah terus pulang gitu? Iya. Oke, untuk di kuliah ini memang aku putuskan untuk nggak ikut itu ya. Mungkin agak nggak enak kali ya. Aku itu memang nggak memutuskan untuk ikut kayak UKM, himpunan atau organisasi. Memang mungkin aku punya tujuan yang beda gitu. Tapi bukan berarti aku kayak benci sama organisasi, enggak. Aku waktu SMP, OSIS, SMA mau jadikan kota sepi, aku mengundurkan diri. Jadi aku nggak ada masalah sama organisasi. Tapi ya mungkin karena aku lebih suka ke film gitu kali ya. Jadi aku mungkin lebih ikut ke lomba-lomba, terus lebih banyakin pengalaman aku di video gitu. Oh, berarti Kak Bima ini tipe orang yang fokus untuk prestasi Kak Dewi. Iya, tapi emang prestasinya nih Kak Bima nih dilihat-lihat udah banyak nih ya Kak Ervian ya. Tapi kalau dilihat-lihat nih Kak Bima ini emang prestasi, tapi pernah nggak sih ikut kepanitiaan gitu atau sibuk sedikit gitu? Pernah nggak sih Kak? Kalau ini ya ada plus minusnya ya. Jadi kalau minusnya tuh kalau ditanya apa pengalaman organisasi, nggak ada sama sekali, nol gitu. Tapi kalau kepanitiaan pernah itu pun satu kali gitu ya, di kegiatan ISC gitu tahun 2021 lalu gitu. Oke. Oke, berarti pernah ada pengalaman lah ya di kepanitiaan atau organisasi ya. Iya. Kalau Kak Putra sendiri nih, gimana sih cara ngatur waktunya dalam berorganisasi? Kan pasti sibuk rapat kan ya, terus masih banyak tugas kuliah, apalagi kan ini semester 5 kan udah magang, terus udah mulai nyusun tugas akhir nih tentunya ya. Gimana sih Kak Putra cara manage waktu gitu? Oke, sebenarnya pertanyaan manage waktu ini pertanyaan yang apa ya, basic tapi juga sulit untuk dijawab gitu. Karena kan setiap orang kan punya prioritas masing-masing kan. Jadi gimana cara ngejawab buat aku sendiri ya? Yeah. Kalau dari aku sendiri sih mungkin lebih ke soal prioritas tadi ya, dimana kita bisa menempatkan kapan kita dibutuhkan, kapan kita nggak terlalu dibutuhkan, dan memang kita nggak dibutuhkan sama sekali gitu. Jadi ada dan nggak adanya kita itu nggak berpengaruh di sana. Tapi yang aku pelajari selama ini dari organisasi adalah
bukan organisasi aja sih, sebenarnya dari beberapa kesibukan yang lain gitu kan, karena kan ya kita semua punya waktu yang sama, tapi gimana cara kita buat ngatur itu. Nah, yang aku pelajari adalah manage waktu itu bukan cuman kamu bisa datang ke semua agenda yang telah kamu tetapkan gitu. Misalkan malam ini ada rapat A, B, C gitu. Nah, bukan berarti manage waktu yang baik itu bisa kamu bisa datang ke semuanya, tapi kamu bisa memprioritaskan mana yang emang benar-benar kamu itu dibutuhkan di sana gitu. Dengan kamu bisa mengorbankan yang lain, misalkan rapat A, B kamu datang, C kamu nggak bisa datang. Dengan kamu bisa mengorbankan ini dan kamu tahu resikonya, itu juga menurutku salah satu bentuk manajemen waktumu. Jadi kayaknya emang soal prioritas sih. Ya betul banget sih, emang kata Kak Putra tuh betul, kita ini punya waktu 24 jam semuanya. Ya, Ini benar gimana sekali. tergantung kitanya untuk manage waktu. Nah kalau dari Kak Bima sendiri kan nih, Kak Bima nih pernah ikut lomba gitu ya, maksudnya prestasi gitu. Pernah nggak sih antara prestasi dan kuliah ini waktunya tuh bentrok gitu, antara harus apa dulu yang diprioritaskan? Iya, karena mungkin udah ikut organisasi ya, jadi waktu luangnya itu lebih banyak yang saya rasakan, dan mungkin nggak sesibuk waktu SMA sederajat kali ya, yang dari 7 until 5 gitu, jam 7 sampai jam 5 sore. Mungkin ada yang luang-luang, ada yang kosong, ada yang bolong-bolong di situ. Nah, waktu yang bolong-bolong itulah yang bisa digunakan mungkin untuk kumpul rapat diskusi sama talent atau kru gitu, bikin itu skenario atau langsung syuting di sela-sela jam kuliah. Nah, itu bisa jadi diisi berarti ya? Iya. Berarti ini sebenarnya nggak kupu-kupu banget ya, tetap diisi Iya, dengan tetap yang diisi yang manfaat gitu, bermanfaat kan, ya. dengan kegiatan-kegiatan untuk lomba-lombanya. Wah keren banget sih. Tapi selain itu dari kakak-kakak berdua nih, pas di waktu senggang itu ada kegiatan lain nggak? Misal yang Mas Bima ini selain mengejar prestasi terus dibikin kerja part time gitu, atau Mas Putra dibikin cari relasi yang di mana gitu? Freelance. Iya, freelance atau gimana? Siapa dulu nih? Dulu aku ya. Oke, Mas Putra dulu. Kalau aku mungkin sekarang kan lagi magang ya, jadi gimana ketika ada waktu yang emang ternyata kosong gitu kan, ya mungkin 50% aku milih untuk tidur. Oke, 50% tidur. 50% lainnya Tidur itu penting ya. Iya, buat ngembaliin energi kan. Iya, 8 penting jam, banget tuh. 50% 8 lainnya jam tuh. untuk ngopi sih kayak gitu ya. Mungkin sama temen-temen gitu lagi nganggur-nganggur. Oke, kalau dari Kak Bima sendiri gimana nih? Kalau aku lebih banyak nonton film ya. Gitu. Waduh. Terus, terutama prioritaskan jadi tidur ya, aku setuju kalau tidur. Ya, mungkin banyak itu Pak di riset kali ya, itu kayak kita ya anak muda itu kayak kurang tidur, itu sebenarnya kurang baik gitu. Jadi karena mungkin punya banyak waktu, jadi lebih ke tidur yang cukup dulu, habis itu baru ngejain sekeras-kerasnya. Untuk saving energi juga. Iya. Iya, saving energi penting Tetap tidur banget itu sih. penting ya Penting. teman-teman. Jangan lupa istirahat sih. Jangan ya. lupa istirahat ya, sesibuk apapun. Nah, kalau dari Kak Putra sendiri nih, kalau ketika sibuk-sibuknya nih, lagi organisasi, pernah nggak sih kayak kuliahnya nih sempat gimana gitu, ada Kayak kendala? keganggu nggak sih Jelas, kuliahnya? jelas pernah. Oh pernah. Pernah ya? Boleh nih Boleh nih sharing-sharing diceritain nih ke Gimana teman-teman semuanya biar teman-teman? bisa Iya. dibuat Iya. referensi. Ini Pokoknya ini Udah jelas. nggak ada yang cepu kan ya? Oh enggak dong. Enggak aman. Kita di YouTube kok Kak. Ya, oke, mungkin sebenarnya kalau masalah terkendala akademik ya, kuliah gitu, ya pastilah kita, ya kalian sebagai organisasi pun, mungkin juga Mas Bima sebagai mahasiswa berprestasi yang juga punya kesibukan dan keulikan masing-masing pun juga pastinya bakal terganggu dengan itu kan. Tapi ya karena dulu itu juga alhamdulillahnya lagi ada momen kuliah online gitu, jadi masih bisa kita sambil-sambil kan. Cuman kalau terganggu enggaknya pasti terganggu sih, cuman gimana caranya kita itu buat ya memposisikan itulah gitu. Ya pernah sih aku dulu di live itu presentasi. Ya Live jadi waktu presentasi. ya waktu itu kan emang ada panggilan Iya. panggilan untuk ketemu sama dosen kan. Terus ya emang ada event yang aku kerjain gitu sama temen-temen. Terus waktu itu emang dipanggil sama dosen. Nah kebetulan waktu itu juga presentasi tapi online gitu kan. Online. Ya udah jadi ya apesnya lagi waktu itu waktu aku masuk lift namaku dipanggil. Akhirnya ya udah presentasi di lift dengan ya keburu-buru gitu. Oke, kalau dari Kak Bima sendiri? Kalau bentrok kayak nggak ada ya, karena yang saya lakukan ya pas di sela-selanya itu. Oh, Karena iya. yang Oh, saya iya, iya, utamakan benar-benar. kan apa mungkin ya kuliah dulu kali ya, karena kan ya sebagai mahasiswa ya tujuan pertama kan kuliah dulu, nanti itu yang pertama, yang kedua baru nanti apa gitu. Mungkin ya nggak kayak 100% gitu kali ya, di kayak
kalau mau ngerjain di hari ini tapi di hari ini nyata ada hari kuliah yang diundur terus tepat hari itu syutingnya diundur, jadi dia ada kendala mungkin ya kayak gitu sih, menyesuaikan sama hari kuliahnya. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi organisasi dan kelas nih dan kuliah gitu, kalian ini punya target nggak sih atau goals, misalnya kayak aku mau ikutan lomba kalau IPK aku misalnya nggak kurang dari 3 misalnya kayak gitu, atau misalnya kalian aku mau jadi press band nih asalkan IPK aku tetap 3,5 gitu, atau ada goals lainnya gitu biar kayak balance antara kuliah dan organisasi atau prestasinya gitu. Mungkin dari Kak Bima dulu. Kalau aku kayak IPK nggak ada sih kayak target harus berapa gitu, tapi kalau target dan yang mungkin belum tercapai kali ya itu menangin lomba internasional itu belum. Oh, berarti punya target untuk mencapai prestasi internasional ya? Satu lah gitu. Keren Doain banget. ya. Doain. Ya, Amin sih, pasti amin. sih, pasti sih. Semoga aja kan juga membanggakan nama vokasi ya kan. Iya, ini ya. betul banget. Jadi, apapun yang membanggakan vokasi kita dukung Pasti kan. dong. Dan prestasinya Kak Bima nih udah banyak gitu, jadi nggak usah diragukan gitu tentang videografer kayak gitu-gitu kan keren banget sih. Oke, dari Kak Putra gimana? Kalau target sih nggak ada sih, yang penting aman gitu aja Aman. sih. Nggak sampai Tapi Balance ya mas, aman balance itu kan, aman kan prestasi dan nggak, pengalaman tapi organisasi. aman kan relatif nih Kak. Maksudnya amannya Kakak gimana nih Kak? yang penting nggak sampai ngulang lagi sih. Oh, yang penting nggak yang sampai jangan ngulang. jangan sampai kalau Oke. ngulang kan ini. Aman sih, kalau aku bukan tipikal yang ada target-target gitu, enggak ya. Mungkin Kayaknya kalau ada target gitu kalau nggak tercapai langsung. Nah, Oh kayak iya sih, gitu ya, bener sih. lebih baik ya. kita kayak ya udah Sorry. kita nerima apa adanya gitu. Yang penting kita ngelakuin yang terbaik selama itu baik. Nah, kalau misalnya nih Kak Putra atau Kak Bima nih, misalnya Kak Putra nih ada acara atau apa gitu, terus misalnya gagal gitu, yang kakak pegang, itu kan pasti sedih atau moodnya ini. Nah, biasanya tuh kakak ngapain untuk bisa balik lagi gitu, untuk menjalankan proker-proker ke depannya gitu? Ngapain ya sebenarnya? Nggak pernah sih ya, mungkin belum pernah, sejauh ini belum pernah sampai yang karena suatu acara atau event terus akhirnya jadi moodnya kayak turun gitu, anjlok, itu nggak pernah. Tapi kadang-kadang ya ada rasa suntuknya gitu kan. Kalau misalkan tanya apa yang aku lakuin ya tidur tadi itu. Oh iya. Oke, mengatasi semua masalah Iya, adalah tapi tidur ya. Tapi selain tidur mungkin ya juga kadang-kadang ketemu sama teman-teman yang emang bener-bener tujuannya itu ngelampiasin di luar kesibukan gitu. Iya, iya. Jadi kita nggak ngebawa masalah kita masing-masing tapi untuk have fun aja. Oke, kalau dari Kak Bima biasanya ngatasinnya gimana nih? Kayaknya ritual tiap orang beda-beda ya. Iya, beda-beda beda sih. Kak Putra nih Nggak tahu lebih ke ini tidur ya. Suka banget tidur. Suka banget tidur. Karena mungkin nggak jauh-jauh dari nonton film, aku suka nonton drama Korea. Kalau Oh, K-popers juga nih. Kira-kira apa nih dramanya, boleh di-spill nih? karena mungkin saya lebih mentingin yang drakor yang kayak menangin penghargaan kayak baik sang daesang kayak gitu. Jadi kalau yang drakor yang belum kayak tahun-tahun ini yang baru rilis, enggak nonton dulu. Aku nunggu tahun depan mana yang menang baru tak itu. Oh, seperti itu. Gitu. Iya, jadi kalau Kak Bima itu nonton film untuk dia nanti lombanya gitu, untuk Iya. dijadiin Mungkin referensi, ada, iya. tetap produktif ya Produktif, ternyata misinya setelah ya, Matil tetap Liwang ya, tetap produktif produktif. banget nih. Nah, kalau dari Kak Bima sendiri nih kan nggak ikut organisasi nih. Nah, tapi kan kakak ikut lomba nih. Kira-kira relasi pertemanan kakak nih udah luas atau belum sih, atau enggak? Misalnya kakak merasa teman-teman kakak nih lebih luas gitu relasinya karena dia ikut organisasi gitu. Gimana? Kayaknya beda ya kalau relasi organisasi sama lomba gitu. Dan itu yang jadi risiko yang harus saya tanggung gitu. Jadi tapi kalau untuk lombanya saya berusaha mungkin untuk kayak kerjasama sama jurusan lain gitu, atau pas ikut lomba terus ternyata gabung seluruh peserta itu gabung di WA group. Nah itu sebenarnya Itu jadi relasi ya. yang menguntungkannya saya dapat grup baru itu enak, soalnya setiap anggotanya saya spam sampai ya bantu like gitu. Oh gitu ya. Ada yang kesel, ini kamu siapa loh? Kita segrup. Oh iya. Yang penting kita segrup ya kuncinya. Yang penting segrup. Nah, kalau dari Kak Putra, Apa ini tadi? iya, kalau misalnya kakak relasi Relasi. pertemanan. relasi pertemanan. Ya kalau dari organisasi mungkin ya yang Jauh kalian tahu lebih juga luas pun lebih luas gitu ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan pun juga dari Kak Bima tadi juga bisa seperti itu. Cuman kalau masalah relasi sih sebenarnya
banyak juga didapatkan di organisasi. Tapi bahkan kadang-kadang kita unexpected dengan misalkan kamu temanku di organisasi, ternyata kamu punya teman dan itu temanku juga. Akhirnya kita jadi satu. Iya, geng. nyambung-nyambung Nah, ya. satu kelompok. Kadang emang ada pepatah dunia itu tidak selebar daun. Nah, benar, Iya. sempit banget. Intinya tuh kita bakal Kesini, ketemu kesitu lagi. ketemu itu lagi orang Iya, lagi, kita bakal ketemu Jadi lagi. kayak sebenarnya yang lain tuh saling menjaring aja gitu. Iya, Oke. Oke, terus aku mau nanya nih ke kakak-kakak ya. Apa sih kelebihan dari mahasiswa kupu-kupu sama kura-kura? Mungkin dari Mas Putra kan selaku mahasiswa yang sering rapat kan ya. Apa Kupu-kupu sih? kayak kura-kura banget apa ya, sih Kak Putra ini. kelebihan sama kekurangan gitu, Mas? Iya. Kita ikut organisasi terus rapat gitu. Disclaimer dulu, ini bukan nakut-nakutin teman-teman. Mungkin buat teman-teman maba yang ada di sini ya, yang udah lihat Pops ini, kelebihannya lebih sedikit daripada kekurangannya. Waduh, gimana nih, guys? Nggak, sebenarnya tergantung gimana cara kalian menyikapinya gitu kan. Karena ya kalau misalkan kalian sebagai manusia yang normal gitu, maksudnya yang lihat secara logika kayak ngapain sih rapat, ngapain sih sana sini, ngapain sih datengin teman-teman sini gitu, pusing malah nggak dapat apa-apa gitu. Nah emang sebenarnya kalau misalkan dipikir secara logika pun juga kayak gitu, karena kekurangannya ya kita kurang waktu, kita nggak bisa, kita harus selalu mikir, pusing, nggak bisa have fun kayak teman-teman gitu kan. Tapi kalau dari aku sendiri itu banyak banget ilmu atau wawasan yang nggak aku dapat di kelas atau mungkin di luar yang aku nggak ikut organisasi gitu. Jadi kelebihannya kayak gitu, karena kita di organisasi itu diajarkan untuk memandang dengan pandangan yang berbeda, dengan dua sudut atau mungkin beberapa sudut yang lain gitu. Jadi gimana cara kita bisa ngambil hikmahnya di sana. Oke, berarti kita juga bisa dapat kayak kerja sama tim yang baik seperti apa ya Mas Putra ya. Terus problem solving. Kalau Mas Bima sendiri nih, Asik sih kalau itu. kelebihan dan kekurangan selama jadi mahasiswa yang kuliah pulang tapi tetap berprestasi nih. Iya. Kira-kira apa nih? Kalau kelebihannya itu karena mungkin saya manfaatin kayak waktu luangnya apa, kan berarti kan nganggur. Iya. Nah kita harus mengadakan aktivitas. Jadi awalnya yang nggak ada kerjaan, tapi kita harus inisiatif untuk bikin aktivitas. Nah kita bikin aktivitas itu sesuai dengan keputusan kita, apa yang memang kita butuhkan. Karena mungkin saya lebih ke video, jadi saya bikin komunitas film yang mungkin walaupun nggak formal, ya mungkin sama teman-teman, tapi itu bisa bikin karya-karya buat lomba gitu. Kekurangannya mungkin yang sempat saya singgung sebelumnya kali, kayak kalau mau daftar, karena mungkin saya akan punya pekerjaan yang nggak ke perusahaan gitu. Iya. Jadi saya mau bikin kayak semacam sekolah film sendiri, tapi kalau Wah, keren banget. daftar ke perusahaan nggak bisa. Soalnya kan kalau ditanya apa pengalaman apa organisasi kamu, Nggak ada, Pak. Gimana sih? Jadi langsung jadi bos perusahaan. Nah, gitu. Biar yang punya karyawan nanti ya. Jadi ya kekurangannya ya itu kayak pengalaman organisasi disebutkan ya nggak punya gitu. Tadi kakak tuh udah punya komunitas sendiri nih ya. Wah, keren banget Keren sih. banget sih. Jadi sambil kuliah tapi udah punya komunitas sendiri, ini keren banget sih. Goalnya keren jadi CEO perusahaan berarti ya. Oh iya. Nah, Gitu lah. Ya, nanti kita semua bisa join lah ya. oh boleh. Boleh Boleh nih. lah. CP-nya di bawah Manajer. ya. Manajer. BTW nih kakak nih sama Kak Putra intinya kan bertemu dengan orang banyak gitu ya, antar kakak komunitas atau kakak Putra ketemu sama teman-teman BEM yang lainnya atau organisasi yang lainnya. Ini menurut kalian ini orang introvert tuh bisa nggak sih kayak Kak Bima atau Kak Putra? Boleh dari Kak Putra dulu deh. Ya, kalau menurutku orang introvert itu tetap bisa untuk apa ya istilahnya bersosialisasi dengan banyak orang gitu kan, karena bukan dipaksa sih, tapi gimana cara dia memandang itu tadi gitu. Jadi ketika orang introvert itu ada di kerumunan atau di keramaian dengan bertemu dengan banyak orang, ya gimana caranya dia itu bisa menempatkan bahwasanya di sana dia sedang harus, bukan dipaksa ya, tapi harus untuk bersosialisasi dengan banyak orang gitu. Karena banyak juga sih dari teman-teman kan juga, mungkin dari teman-teman kalian kan juga punya teman yang dimana dia ikut organisasi, ikut mungkin komunitas atau yang lain itu juga ada yang introvert gitu kan. Iya. Oke, kalau dari Kak Bima sendiri gimana nih? Kalau orang introvert pengen ikut lomba? Gimana sih kayak Introvert tuh kayak orang yang kayak nggak berani ngomong sama orang lain gitu Kak. Kayak harus orang lain yang memulai, ya lebih suka sendiri gitu loh. Oh, jadi maksudnya gimana orang introvert kayak yang kupu-kupu gitu maksudnya. Iya. Gimana tuh? Kak? Kayak cocok ya, soalnya kan mereka nggak suka keramaian gitu. Jadi Oh, jadi cocok ya untuk kayak teman-teman saya kayaknya lebih ada itu yang ini
nyebut nama boleh gak sih? Boleh. Ada gak sih? Kameraman atau Kalau nggak inisial aja deh, inisial. Bayu Prasetyo. Oh, Mas Bayu. Anda nggak tahu saya. Mas Saya- Bayu Saya ini. pandang ini dia itu introvert tapi dia itu ya Mas. Oh iya, habisnya di situ. Nah, dia tuh introvert banget, bahkan rumahnya tuh tertutup banget. Aku mau ke rumahnya, ketutup. Padahal rumahnya Saking introvertnya. rame padahal di luar itu. Tapi dia itu animasi 3D-nya itu wah bagus sampai Jago ya, pernah Mas. kayak ajak kolaborasi sama orang luar negeri gitu. Wah, keren banget. Terus di Instagramnya itu yang like ilmunya ratusan ribuan. Wow. gitu. Wah, keren. Terus pernah di tag sama akun yang verified 100.000 Wow. followers lebih. Dia kayak gitu, tapi kerjanya di kamar, Kamar, komputer rumah. gitu aja, gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Tapi dia nggak pernah organisasi apa lomba, mungkin saya aja. Gitu. Oh gitu. Ya, mungkin ada Jadi kelebihan dan pengen diubah. kekurangan. Berarti tetap ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, Kak Iya, Dewi. tapi keren banget loh itu Iya. dari kamar aja bisa menghasilkan karya sebagus itu tuh achievement banget sih, apalagi kalau sampai universitas tahu gitu kalau ada mahasiswanya yang berprestasinya tuh Iya. luar biasa Nah, gitu loh. yang jadi kerugian itu dibilang kerugian gimana ya? Soalnya gitu tuh nggak mau cerita. Oh gitu. Jadi kayak sebenarnya prestasi mahasiswa itu banyak, tapi yang diekspos di vokasi UB ya yang Yang bilang ke dosen aja, ya nggak sih? Jadi, Pak ini saya mengabari menang lomba ini, tapi mereka yang nggak ngabari. Nggak Sebenarnya di-posting ada, ya? gitu. Iya. Bahkan yang Alfie Ref Wonderland Indonesia 2 kayak gitu tuh yang bikin anak kafe. Wah, keren banget Itu itu. nggak tahu kan? Iya. ya nggak tahu sih, Keren masalahnya banget. nggak di post. Saya boleh sebut namanya lagi nggak? Wah, Waduh. sponsor nih. Ngeri ya. Nggak apa-apa. Sekelas Wonderland jadi masuk gitu anak kafe. Mantap. Perempuan, Oh, cewek malah ya. cewek ya. Wah, keren banget gak sih? Jadi saya kasih namanya di kolom komentar aja. Kayak kalau komentar ya guys ya. Karena di kafe itu memang lebih suka apa ya kayak introvert gitu Mas. Apa Oh, gimana? kamu tahu tak kalau anak di kafe kan rambutnya panjang, Iya. Dengan stylenya sendiri gitu kan. Iya kan, Iya, itu ultra yang ya. extrovert. Itu yang extrovert. Iya. Oh, berarti ini yang Oh, introvert. Saya akan pulang habis ini. Oke. Oh iya. Yang rambutnya pendek. Gitu. Ya lanjut Lisa. Oke nih, aku mau nanya nih dari kakak-kakak berdua ya. Kira-kira nih, kalian lebih mementingin mendapat IPK lebih tinggi atau jabatan lebih tinggi nih di organisasi nih? Mungkin dari Iya, yang dulu. Kak Putra nih ya, yang rapat ini milih jabatan atau akademik nih? Iya, selain nggak ngulang IPK nih. jawaban yang Iya, lainnya selain- kak. Iya. Apa ya? Nggak dua-duanya sih sebenarnya. Nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya gitu. Gimana tuh maksudnya? lebih dapat ilmu yang di belakang itu gitu. Di belakang tadi itu misalkan IPK bagus pun kamu nggak menjamin bisa menangkap semuanya gitu kan. Iya sih. Terus juga organisasi yang dengan jabatan tinggi pun nggak menjamin kamu bisa dapat di luar dari teman-teman yang lainnya gitu. Jadi nggak dua-duanya sih kayaknya kalau aku. Tapi kalau misalkan disuruh milih salah satu lebih milih IPK. IPK ya, tetap ya prestasi terus akademiknya ya. Ya siapa yang nggak mau IPK tinggi kan? Iya benar Ya, juga iya, sih ya. benar. Kalau Kak Bima sendiri nih, Tapi kalau dipaksa pilih salah satu, aku mending milih. Mungkin buat aku bangga sih, jadi mungkin kan untuk yang organisasi, mungkin kalau IPK tinggi sama menang lomba, Iya. ya aku mending menang lomba. Menang lomba. Oh. Menang lomba. Kenapa tuh alasannya? IPK tinggi bukan berarti IPK sedang lah boleh kan ya. Nah, ini aku IPK sedang tapi banyak ikut lomba karena mungkin sesuai sama tujuan kita masing-masing Iya, ya. Karena dari awal mungkin ya harusnya ya. aku mau habis ini nggak kerasa satu semester lagi mungkin habis tugas akhir wisuda, terus maunya itu lanjut S2 gitu dan pakai jalur prestasi. Jadi mungkin Oh, kayak iya, makanya seperti itu ikut ya. lomba-lomba biar dapat ya Sertif sertifikatnya, lah ya. terus nanti Biar di- menunjang menunjang ya. membantu pas biar dapat masuk scholarship jenjang kayak lebih tinggi ya. S2 gitu. Kalau Kak Dewi sendiri nih, lebih yang mana nih? Kalau Lebih aku- mendingin IPK apa organisasi nih? Jabatan sih kayaknya. Iya jabatan sih, muka-mukanya muka-muka pejabat kan. Kalau aku setuju sama Kak Putra sih, pengalaman sama relasi Sama sih yang relasi paling harus, penting. iya. Karena kan Pokoknya sesuatu yang di belakang itu tadi. iya, ya. karena kan pengalaman dan relasi yang kita dapat di organisasi kan nggak kita Iya, dapetin di benar. kelas kan. Menurut aku itu penting sih. Jadi aku tidak memilih jabatan dan tidak memilih IPK. Tapi kalau IPK-nya tinggi, Ya, sih- siapa yang nggak mau? iya kan. Keren. Tadi Kak Bima bilang yang penting IPK-nya sedang-sedang, orang kan beda. Siapa tahu Iya, Kak Bima beda. IPK sedang yang 4 kan kita nggak ada yang tahu, atau Nah. 3,9 gitu kan relatif ya IPK-nya. Setiap orang beda-beda. Oke nih, nggak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol santai tentang kupu-kupu dan kura-kura nih Kak Dewi. Iya, seru banget nih. Iya. Obrolannya asik banget sampai kayak udah Wah, berapa iya. nih, udah sekitar 30 menit udah ya atau lama nih, 20 Kak, menit katanya. ya.
Mungkin bisa jadi referensi teman-teman nih mau milih yang mana antara kupu-kupu dan Iya. kura-kura. Boleh Tapi nanti tentunya komen tetap yang banyak jadi ya. yang berprestasi sih ya, jangan Ya, terus kupu-kupu digunain aja lah gitu. yang Tapi kalau Jangan, Kak Bima nih kupu-kupunya ini tetap berprestasi ya teman-teman. Iya. Jadi kalian kalau kupu-kupunya bisa berprestasi kenapa enggak ya? Jangan pulang aja, tapi kayak Kak Bima walaupun pulang ada waktu luang tetap aja produktif. Kayak tadi ketemu sama teman komunitas atau mengerjakan sesuatu gitu. Oke, mungkin dari Kak Putra sama Kak Bima bisa kasih nih pesan dan kesannya untuk teman-teman semua yang nonton. Kira-kira Ada yang mau disampaikan kupu-kupu nggak dan nih? kura-kura nih. Ya mungkin dari Kak Bima dulu ya. Ya oke, mungkin tema kali ini ya Ya. kura-kura atau kupu-kupu Kupu-kupu. gitu. Jadi ini ya tergantung sama teman-teman aja sih gitu, mau kayak apa pilihan teman-teman itu pilihan yang terbaik gitu. Jadi ya menyesuaikan sama tujuan teman-teman gitu, dan gak ada yang salah lagi, teman-teman bisa ngelakuin yang terbaik gitu. Ya, gak ada yang salah ya pilihan teman-teman itu. Yang penting teman-teman bisa bertanggung jawab atas pilihan teman-teman semua. Kalau dari Kak Putra sendiri nih, mungkin ada pesan dan kesan nih. Boleh nggak sih sama? Nggak boleh ya? Kopi pas. Jangan. Template-nya ada di bawah nih kayaknya. Seorang Ulangnya organisator aja sama. di buku saya. Biru. Tak tambah. Mungkin kalau dari aku sebenarnya hampir sama kayak dari Mas Bima gitu kan. Jadi dimana semua pilihan tuh nggak ada yang salah karena itu emang pilihan kalian gitu. Tergantung karena kalian cara memandanginya, cara menyikapinya, terus juga cara memanfaatnya seperti apa. Dan kesimpulannya adalah selama itu hal baik maka lakukan yang terbaik gitu aja. Ya, benar banget. Lakuin yang terbaik atas keputusan yang kamu telah Iya, ambil. benar banget. Jadi Oke, teman-teman. sesuai bidangnya masing-masing lah ya. Jangan dipaksain harus ikut ini, harus jadi kupu-kupu, harus jadi Ya, kura-kura. betul banget. Kadang kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka itu terasa berat ya nantinya. Iya. Mungkin Kak Putra atau Kak Bima itu karena suka, jadi Karena enjoy suka. aja Banget gitu. nih, Kak Dewi. Gak merasa capek. Orang-orang yang tidak ada di bidang mereka pasti kayak, ih kamu capek banget loh aku kalau jadi kamu gitu. Tapi kayaknya aku mau pindah kupu-kupu sih abis ini. Oh iya, kalau gitu aku juga deh kayaknya. Terus Mas Bima pindah kura-kura. Kak Bima pindah ke Bima. Enggak ya, Mas? Udah mau lulus ya, sudah Mas? PW. Oh, Udah. Oke. Oke nih. Ya ini apa? Tadi aku salfok ya sama studionya, propertinya, terus apa syutingnya ini. Iya nih, Oh, emang iya. kita sengaja milihin studio yang terbaik nih, Mas. Iya, Oh, karena kita iya. ini Pops loh, podcast Iya, perhub podcast. santai. Walaupun kita podcast tapi tetap santai dengan Iya. properti yang di sini Properti loh, yang- iya, enak-enak. ini Nyaman sih, Bagus lebih banget. nyaman sih. Emang bagus Mungkin banget. teman-teman Kak Bima kalau ada yang mau foto atau tag Iya. video bisa langsung nih ke iya. Studio 8 nih yang ada di Jalan Soekarno-Hatta Malang. Nah, buat kalian juga nih teman-teman semua yang mau foto atau video, misal kalian mau foto nih sama teman kalian atau foto keluarga atau misal kalian mau sama pacarnya nih, Iya nih. langsung aja ke Studio 8 karena kita di sini nggak cuma ada properti atau studionya yang bagus-bagus dan keren-keren abis banget, tapi di sini juga ada kalian misalnya butuh make up nih, make up artis di sini juga kita menyediakan. Jadi ini tuh udah bener-bener paket komplit banget sih. Studio 8 pokoknya jawaban kalau kalian mencari studio untuk foto atau studio. Habis ini Oke. kita foto nih berempat di Studio Boleh 8 nih, Studio 8 Pasti bisa hasilnya nih ya. bagus, yang terbaik sih ya di sini ya. Ya, oke. Nah untuk kalian juga jangan lupa untuk tonton seri-seri Pops sebelumnya nih di YouTube BEM Vokasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Dan selain di YouTube juga kita tayang di Instagram dan Spotify BEM Vokasi UB. Nah jangan lupa juga nih follow Instagramnya ya teman-teman Ya. karena kita tuh banyak info-info menarik nih di Instagramnya BEM Vokasi Universitas Brawijaya. Oke, Oke. mungkin cukup. Sampai serak nih suaraku teman-teman. Wah, minum dulu, ini apa? Ya, ini boleh nggak nih? Boleh. Serak nih guys, sumpah. Wah, jatuh nih. Lega nih. Oke, Kak Dewi lanjut. Oke, nah kita nggak kerasa nih teman-teman semua ya udah sampai di ujung acara dengan tema yang kupu-kupu dan kura-kura dengan narasumber kita yang ganteng-ganteng dan kece-kece pada kali ini nih. Nah kita sebagai host dan host saya Susilawati Dewi. Mengucapkan terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman semuanya. Ya sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa guys. Makasih ya kakak-kakak, Mas Bima, Mas Putra. Ya. Salaman dulu dong. Salaman juga kita biar nggak selek. Oh, pindah tempat duduk. Terima kasih telah mendengarkan podcast Perhub Santai. Jangan lupa share konten kami lewat sosial media kamu. Kalian bisa cek konten menarik lainnya di Instagram, Spotify, dan YouTube BEM Vokasi UB.